Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat Beragam Literasi Channel. Pada kesempatan malam ini kita ingin berbagi kepada sahabat Beragam Literasi Channel hal terkait anak-anak. Mari senantiasa bermimpi. Orang tua, Bapak Ibu, mari kita senantiasa bermimpi untuk bisa menyekolahkan anak-anak kita ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Karena di balik kesulitan ada kemudahan. Sungguh di balik kesulitan ada kemudahan. Terkait dengan itu, pemerintah telah menghadirkan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi program yang dikenal dengan nama Kartu Indonesia Pinter Kuliah Merdeka, KIP Kuliah Merdeka, termasuk untuk tahun 2022. Mari sebelum kita berlanjut, sahabat Beragam Literasi, mohon kiranya untuk bisa di like, di subscribe, di komen jika informasi ini merupakan informasi penting buat bapak-bapak, buat ibu-ibu, buat sahabat, buat anak-anak sekalian. Jika pada tahun 2021 lalu KIP kuliah telah disalurkan kepada 200.000 mahasiswa baru, baik di PTN maupun di PTS, maka untuk 2022 lalu siapakah anak bangsa yang punya hak, yang punya peluang untuk bisa mendapatkan KIP kuliah? Mereka adalah anak-anak bangsa yang terdiri atas mereka adalah anak bangsa yang secara kriteria harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Karena tidak semua bisa mendapatkan bantuan dana KIP Kuliah Merdeka 2022, karena diprioritaskan kepada calon mahasiswa yang memenuhi syarat. Salah satunya dari syarat itu adalah tentang keterbatasan ekonomi. Keterbatasan ekonomi sebagai syarat calon penerima KIP kuliah harus dibuktikan dengan satu, kepemilikan program bantuan pendidikan nasional dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar. Jadi yang memiliki Kartu Indonesia Pintar memiliki peluang untuk mendapatkan KIP kuliah. Yang kedua, berasal dari keluarga peserta program Keluarga Harapan. Dan yang ketiga adalah mereka anak-anak yang berasal dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera. Dan yang keempat adalah mahasiswa dari panti sosial, panti asuhan, serta yang kelima, mahasiswa dari keluarga yang masuk pada data terpadu kesejahteraan sosial. Jika calon penerima tidak memenuhi salah satu dari 5 kriteria di atas, lalu bagaimana? Dapatkah mereka untuk mengusulkan diri sebagai penerima KIP? Ternyata mereka yang tidak memiliki kelima hal di atas dapat tetap mendaftar untuk mendapatkan KIP Kuliah Merdeka selama memenuhi persyaratan, tidak mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan, yang dibuktikan dengan pendapatan kotor gabungan orang tua atau wali paling banyak 4 juta rupiah setiap bulan, atau pendapatan kotor gabungan orang tua
atau wali. Pendapatan kotor gabungan orang tua atau wali dibagi jumlah anggota keluarga paling banyak Rp750.000. Nah, jika Bapak dan Ibu atau anak-anak lulusan SMA berada pada posisi itu, maka bolehlah kiranya mengusahakan diri mendapatkan kartu Indonesia Pintar Kuliah. Di manakah pendaftaran KIP kartu Indonesia Pintar Kuliah itu bisa diperoleh? Menurut kompas.com bahwa pendaftaran KIP kuliah dibuka 2 Februari tentunya sudah sampai dengan 31 Oktober 2022. KIP kuliah 2022 lakukan pendaftarannya. Kemudian siswa harus mendaftar secara mandiri atau perguruan tinggi mendaftarkan mahasiswa yang sudah diterima. Ya, 2 polanya. Mahasiswa mendaftarkan diri atau perguruan tinggi mendaftarkan mahasiswa yang sudah diterima dan melakukan registrasi. Untuk pendaftaran akun di SIM KIP kuliah, calon penerima harus memasukkan data yang valid. 1. Nomor induk kependudukan, 2. Nomor induk siswa nasional, 3. Nomor pokok sekolah nasional. Ya. Di mana calon penerima juga harus memiliki email yang aktif untuk pengiriman nomor pendaftaran dan kode akses setelah sistem KIP kuliah berhasil melakukan validasi NIK, NISN, dan NPSN. Bagaimana cara mendaftar KIP kuliah? KIP kuliah secara rinci dapat dilakukan pendaftarannya melalui laman kipkuliah.kemendikbud.go.id. Lewat situ bisa kita masuk untuk mulai melakukan pendaftaran. Ya. Kemudian kedua, pada saat pendaftaran siswa memasukkan NIK, NISN, NPSN, dan alamat email yang aktif. Lalu yang ketiga, sistem KIP kuliah selanjutnya akan melakukan validasi NIK, NPSN, NISN, serta kelayakan mendapatkan KIP kuliah. Jika proses validasi berhasil, sistem KIP kuliah selanjutnya akan mengirimkan nomor pendaftaran dan kode akses ke alamat email yang didaftarkan. Ya. Keempat, siswa masuk ke dalam SIM KIP kuliah dengan memasukkan nomor pendaftaran dan kode akses untuk menyelesaikan proses pendaftaran KIP kuliah dan memilih proses seleksi yang akan diikuti. Kelima, siswa menyelesaikan proses pendaftaran di portal atau SIM KIP kuliah sesuai jalur seleksi yang dipilih pada seleksi nasional atau pada seleksi masuk di perguruan tinggi. Karena adik-adik yang akan masuk ke perguruan tinggi dan orang tua untuk memperhatikan ya tentang pendaftaran ini dan bisa masuk pendaftarannya melalui laman KIP kuliah kip-kuliah.kemdikbud.go.id. Demikian informasi, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.